Cerita bermula dari sebuah pabrik pakaian dalam bernama Sanson, di mana para tokoh utama di film ini saling memiliki keterkaitan. Pertama, saya akan memperkenalkan Sylvia, seorang gadis cantik yang bekerja sebagai buruh jahit di pabrik itu. Kemudian ada Jose, anak pemilik pabrik yang otomatis menjabat posisi eksekutif karena garis keturunannya. Dan terakhir ada Raul, seorang penjual daging yang baru saja diterima sebagai model pakaian dalam Sanson. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Jose ternyata telah menjalin hubungan asmara yang sudah terlampau jauh dengan Sylvia. Kencan mereka sore itu menguak sebuah fakta kalau Sylvia tengah mengandung hasil buah cintanya bersama sang kekasih. Karena sadar akan perbedaan status sosial yang memisahkan mereka berdua, Sylvia pun berniat untuk menggugurkan kandungannya itu. Namun niatan tersebut ditentang oleh Jose yang berjanji akan segera meresmikan hubungan mereka. Dari gelagat putrinya, Carmen ternyata bisa menebak kalau saat itu Sylvia sedang berbadan dua. Kenyataan itu sontak membuat Carmen cemas karena ia tahu betul keluarga Jose tak akan menerima kehadiran Sylvia dengan tangan terbuka. Suatu malam, Jose nongkrong bersama teman-temannya di bar tempat Carmen, ibu Sylvia, bekerja sebagai wanita penghibur. Pada wanita yang telah lama dikenalnya itu, Jose berseloroh kalau ia akan menikahi Sylvia meskipun ditentang orang tuanya. Carmen pun berharap ucapan Jose itu akan terwujud sehingga putri sulungnya bisa bahagia. Sesuai janji, Jose memperkenalkan Sylvia kepada orang tuanya di sebuah pesta pensiun para buruh pabrik. Namun momen itu tak berujung indah karena dari mulut ibu Jose yang bernama Conchita malah keluar sebuah hinaan menyoal pekerjaan ibu Sylvia sebagai wanita penghibur. Untung saja Jose berhasil meredam emosi sang kekasih dan memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Rasa cintanya yang teramat dalam kepada Jose membuat Sylvia berani bersumpah di depan sang ibu akan mengakhiri hidupnya apabila batal menikah dengan pemuda itu. Di kediaman keluarga Jose, Conchita menentang keras jalinan asmara putranya dan Sylvia karena berkeyakinan gadis itu hanya mengincar harta yang mereka miliki. Setelah menonton rekaman wawancara Raul pada pemilihan model pakaian dalam di pabrik mereka, terbesit dalam pikiran Conchita untuk memanfaatkan ketampanan pemuda itu. Tanpa menunggu lama, sang pemilik pabrik langsung mendatangi tempat kerja Raul dan menawarinya sebuah pekerjaan untuk merebut hati Sylvia. Dengan imbalan senilai harga satu buah mobil, Raul menyanggupi misi yang memang agak nyeleneh itu. Langkah pertama yang dilakukan Raul untuk mendekati Sylvia adalah dengan cara membuat gadis itu berhutang budi kepadanya. Dengan sengaja Raul melepas hewan ternak milik keluarga Sylvia, kemudian berpura-pura membantu untuk memasukkannya kembali ke dalam kandang. Pada kesempatan lain, pemuda itu mencegat perjalanan Sylvia dan mengajaknya untuk pergi berkencan. Namun oleh Sylvia, tawaran itu ditolak mentah-mentah dengan pernyataan kalau nanti dia akan pergi ke diskotik bersama Jose pacarnya. Tanpa mengenal rasa takut, Raul memunculkan batang hidungnya di tempat hiburan malam itu semata-mata untuk bertemu Sylvia. Ketika Jose lengah, Sylvia sang kekasih sempat kecolongan sebuah ciuman dari Raul yang nekat menyusulnya masuk ke dalam toilet wanita. Mungkin karena takut terjadi keributan di tempat itu, Sylvia pun memutuskan untuk tidak melaporkan perbuatan Raul pada sang kekasih. Tanpa sepengetahuan Sylvia, Jose ternyata pernah menjadi pelanggan tetap dari jasa teman tidur yang dijalankan oleh sang ibu Carmen. Malam itu dengan alasan sedang suntuk, Jose merayu Carmen untuk bersedia melayaninya di atas ranjang seperti dulu. Awalnya Carmen menolak ajakan kekasih putrinya itu, tapi karena terus dirayu, ia pun luluh dan mengajak Jose untuk mojok berduaan. Sebenarnya Raul memiliki impian terpendam untuk menjadi seorang torero. Bagi yang tidak tahu, torero adalah orang yang bertarung dengan banteng di pertunjukan matador. Karena keterbatasan biaya, Raul dan seorang temannya nekat menyusup ke sebuah peternakan, kemudian berlatih dengan banteng yang dipelihara di tempat itu. Kegiatan mereka akhirnya harus disudahi dengan kehadiran sang pemilik peternakan beserta senjatanya.
Karena buru-buru pergi, Raul dan temannya sampai lupa mengambil pakaian yang tadi mereka lepaskan saat berlatih. Tanpa mengenakan sehelai benang pun, Raul dan temannya itu mendatangi rumah Sylvia yang kebetulan tak jauh dari tempat mereka berada. Setelah mendapat pinjaman baju dari Sylvia, Raul pun pamit dengan gaya tengilnya yang menghadirkan senyum di bibir sang pemilik rumah. Di pertemuannya yang kedua dengan Raul, Conchita bisa merasakan kalau dia telah jatuh hati pada pemuda tampan itu. Pembicaraan mereka tentang misi merebut hati Sylvia berakhir singkat, kemudian dilanjutkan dengan adu ketangkasan di atas ranjang. Karena puas dengan layanan Raul, Conchita ingin pemuda itu jadi simpanannya saja dan berhenti mengejar Sylvia. Sepeda motor mahal yang dihadiahkan Conchita kepadanya ternyata tidak mampu membeli rasa cinta di hati Raul. Diam-diam pemuda itu telah jatuh hati pada Sylvia dan berniat untuk menjadikannya sebagai kekasih. Lambat laun Sylvia pun luluh dengan usaha PDKT Raul yang seolah tak mengenal kalimat penolakan. Sadar kalau putrinya lagi galau dalam urusan asmara, Carmen berpesan agar Sylvia tidak mudah percaya pada rayuan lelaki. Karena tak kunjung ada kejelasan tentang hubungan mereka serta nasib kandungannya, Sylvia nekat minta putus pada Jose saat mereka lagi ketemuan. Dengan kepala tertunduk, gadis itu berkata kalau dirinya sudah tak tahan lagi pada sifat Jose yang kekanak-kanakan. Kaget dirinya diputuskan secara sepihak oleh sang pujaan hati, Jose pun marah dan menuding Sylvia telah punya pria idaman lain. Setelah Jose pergi dari tempat itu, hujan mulai turun menerpa tubuh Sylvia yang tengah meratapi kisah cintanya. Dengan berlindung di bawah selembar seng, gadis itu melangkahkan kaki ke bar terdekat dan tanpa sengaja mendapati Raul lagi asik bermain dingdong di sana. Berawal dari sebuah pelukan, dua muda-mudi itu akhirnya bermesraan tanpa peduli pada sorot mata pengunjung bar. Naasnya perbuatan mereka disaksikan langsung oleh Jose yang kebetulan ingin nongkrong di tempat itu. Pada sang ibu, Jose berkeluh kesah tentang dirinya yang telah ditinggalkan Sylvia demi pria lain. Mendengar hal itu, Conchita langsung kaget karena merasa dikhianati oleh Raul yang telah berjanji akan menjauhi Sylvia. Di toko daging tempat Raul bekerja, ibu dan anak itu menyaksikan tambatan hati mereka sedang bermesraan bak pengantin baru. Pengakuan sang anak kalau Sylvia tengah berbadan dua memperkuat alasan Conchita untuk memisahkan hubungan gadis itu dengan Raul. Saat datang ke rumah Sylvia, Conchita berkata kalau gadis itu harus segera menikah dengan Jose anaknya. Tak lupa ia juga membeberkan identitas Raul yang hanyalah seorang pria bayaran. Di tengah perdebatan mereka muncullah Jose dengan sumpahnya yang mengancam akan menghabisi nyawa Raul. Keesokan paginya, Conchita mendatangi tempat kerja Raul untuk memberitahukan status Sylvia yang lagi hamil anak Jose. Namun wanita itu harus menghadapi kenyataan kalau Raul sudah terlanjur cinta pada Sylvia. Dengan mengiming-imingi Raul hadiah berupa mobil, Conchita berhasil membujuk pemuda itu untuk tetap bersamanya. Di tempat lain, Jose menyambangi Carmen yang lagi asik barbekyuan dengan teman-temannya. Permintaan pemuda itu untuk melayaninya di ranjang ditolak mentah-mentah oleh Carmen karena tempo hari mereka berdua sudah berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Khawatir kalau nantinya akan ada perkelahian antara Raul dan Jose, Sylvia pun memutuskan untuk minta bantuan pada ayah Jose yang bernama Manuel. Tapi kepanikan dari si cantik Sylvia malah dimanfaatkan Manuel dengan mencicipi bibir pujaan hati anaknya itu. Kemarahan Jose pada Raul makin menjadi setelah ia memergoki pemuda itu sedang bermesraan dengan ibunya. Toko daging tempat Raul bekerja jadi saksi bisu adu fisik yang terjadi di antara dua pria itu. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Perkelahian mereka berujung dengan hilangnya nyawa Jose. Kini Raul hanya bisa menangisi nasibnya yang hampir pasti akan berurusan dengan hukum.
Tak seberapa lama datanglah Sylvia dan Manuel dengan menggunakan mobil, kemudian disusul oleh Carmen beserta sepeda motornya. Suasana haru yang absurd pun tercipta di antara mereka, di mana sekumpulan orang itu nampak seperti bertukar pasangan. Manuel dengan Sylvia, Conchita dengan Raul, dan yang terakhir ada Carmen yang sedang memeluk jenazah Jose. Dari alur cerita film tadi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa cinta mungkin bisa datang kepada orang yang salah. Cinta juga bisa datang di tempat yang salah, tetapi bagaimanapun keadaannya, yang pasti cuma satu, cinta tak pernah salah. Demikian alur cerita film Hamon Hamon 1992. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!